Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan sistem pendukung keputusan. Kali ini kita akan mempelajari tentang komponen, teknik, dan perancangannya dalam sistem pendukung keputusan. Namun sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya teman-teman melihat video sosialisasi dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, yang sudah memanfaatkan DSS atau Decision Support System dalam organisasinya. Dengan melihat video tersebut, harapannya kita jadi tahu seberapa penting sih kita mempelajari SPK ini atau DSS, sehingga nanti kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam berkarya ataupun dalam menjadi profesional untuk menjadi seorang yang ahli di bidang decision support system. Nah, Human Resource Information System. Human Resource Information System atau HRIS adalah sistem informasi kepegawaian yang ada di Kementerian Keuangan. HRIS terdiri dari beberapa modul-modul kepegawaian yang dapat diakses oleh pejabat, pegawai, serta unit pengelola SDM. Dalam kesempatan ini, kami akan memberikan sedikit info mengenai salah satu modul yang ada di HRIS, yaitu Decision Support System. Decision Support System dikenal dengan sebutan DSS. DSS ialah sebuah modul HRIS yang menyediakan informasi kepegawaian yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Adapun fungsi dari DSS antara lain yaitu: pertama, dapat menyajikan informasi kepegawaian sesuai dengan kebutuhan user. Kedua, informasi kepegawaian yang dibutuhkan dapat diproses sendiri. Kenapa harus DSS? Karena DSS itu cepat, tepat, mudah, efektif, dan efisien. Untuk mengakses DSS, kita harus login ke dalam aplikasi HRIS dengan link hris.iprime.kemenkeu.go.id. DSS hanya bisa diakses oleh pejabat atau pegawai yang memiliki role sebagai unit pengelola SDM. Pertama-tama, kita harus login ke dalam aplikasi HRIS terlebih dahulu. Kemudian, masukkan username dan password, lalu klik login atau register. Setelah login, akan muncul halaman profil. Di sebelah kiri layar, kita pilih menu laporan, kemudian pilih DSS. Pada halaman DSS, terdapat field-field data kepegawaian yang dapat digunakan untuk pembuatan informasi kepegawaian. Misalnya, kita akan membuat statistik data status pegawai berdasarkan unit eselon 1. Pertama-tama, kita tarik field unit eselon 1, lalu diletakkan pada bagian baris. Secara otomatis akan muncul jumlah pegawai tiap unit eselon 1. Selanjutnya, kita tarik kembali field status pegawai, lalu diletakkan pada bagian kolom. Maka akan tampil data jumlah pegawai berdasarkan statusnya di setiap unit eselon 1. Selain itu juga, kita bisa mengganti posisi kolom dan baris sesuai dengan keinginan kita. Salah satu keunggulan dari DSS ini, kita juga dapat mengunduh data yang telah kita buat ke dalam format Excel dengan memilih tombol Print to Excel yang ada di bagian paling bawah. Setelah berhasil mengunduh file Excel tersebut, kita bisa mengecek kembali data yang telah kita buat tadi. Tapi tunggu dulu, kita buka di akhir video ya. Selanjutnya, salah satu kemudahan dari DSS ialah kita dapat memilih unit eselon hingga unit yang terkecil. Seperti contoh penggunaan DSS berikut ini. Kita dapat membuat daftar nama jabatan di bidang operasional teknologi informasi dan komunikasi Pusintek. Terlebih dahulu, kita tarik field unit eselon 1, kemudian kita pilih select none, maka seluruh data unit eselon 1 otomatis akan muncul. Kemudian, kita lanjutkan dengan mengisi nama unit eselon 1, lalu kita pilih Sekretariat Jenderal. Maka, data jumlah pegawai Sekretariat Jenderal otomatis tergenerate. Kemudian, kita tarik field unit eselon 2 dan diletakkan pada bagian baris di atas unit eselon 1. Secara otomatis akan muncul data jumlah pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan unit eselon 2. Kemudian kita pilih Select None, lalu mengisi nama unit eselon 2, dan kita pilih Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Secara otomatis akan muncul data jumlah pegawai Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Berikutnya, kita tarik kembali field unit eselon 3, lalu letakkan pada bagian baris di atas unit eselon 2. Maka akan tampil data jumlah pegawai Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berdasarkan unit eselon 3. Kemudian kita pilih Select None, lalu mengisi nama unit eselon 3 dan kita pilih bidang operasional teknologi informasi dan komunikasi.
Secara otomatis akan muncul data jumlah pegawai bidang operasional, teknologi informasi, dan komunikasi. Karena kita akan membuat daftar nama jabatan di bidang operasional teknologi informasi dan komunikasi Pusintek, maka kita harus menarik field jabatan. Setelah selesai, kita pilih tombol Print to Excel yang ada di bagian paling bawah untuk mengunduh file dan melihat kembali statistik data status pegawai yang telah kita buat pertama tadi dan daftar nama jabatan yang telah kita buat barusan. Demikianlah tutorial penggunaan menu DSS pada HRIS. Selamat mencoba ya! Nah, teman-teman sudah melihat kan videonya. Sekarang saatnya kita masuk mempelajari materi kita. Halo teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Menurut Carter et al., sistem pendukung keputusan memiliki 3 komponen utama atau subsistem utama yang menentukan kapabilitas teknik SPK. Antara lain adalah subsistem data, subsistem model, subsistem dialog, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4, nanti kita tunjukkan gambarnya. Oke, kita bahas dulu subsistem data atau data subsistem. Subsistem data merupakan komponen SPK yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Data yang dimaksud disimpan dalam database yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut sebagai DBMS atau Database Management System. Melalui DBMS ini memungkinkan data yang diperlukan dapat diekstraksi secara cepat. Mungkin soal DBMS ini teman-teman sudah pernah mempelajarinya, baik yang bentuk RDBMS yang mungkin populer diajarkan di kampus, atau yang baru-baru ini merupakan database NoSQL. Berikutnya adalah subsistem model atau model subsistem. Subsistem model merupakan cara bagaimana data diambil dari DBMS yang akan diolah dengan model-model yang dibuat sehingga menghasilkan suatu pemecahan atau hasil yang diinginkan. Menurut MacLeod, model-model yang digunakan dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk model berikut. Yang pertama adalah model fisik. Penggambaran entity dalam bentuk 3 dimensi, misalnya entity berupa market pusat pembelanjaan. Berikutnya model narasi, menggambarkan entitasnya secara lisan dan tulisan. Semua komunikasi bisnis adalah model narasi. Kemudian model grafik, ini nanti menggambarkan entitasnya dalam jumlah baris, simbol, ataupun bentuk. Saya kira konsep-konsep ini sudah teman-teman pelajari pada pembelajaran Relational Database Management System ya. Berikutnya adalah model matematika. Model matematika menggunakan notasi-notasi dan persamaan matematis untuk mempresentasikan sistem. Atribut-atribut dinyatakan dengan variabel-variabel dan aktivitas-aktivitas dinyatakan dengan fungsi matematika yang menjelaskan hubungan antar variabel-variabel tersebut. Baik, jika digambarkan dengan diagram kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Misalnya ini adalah database-nya yang digambarkan secara relasional, kemudian ini adalah model base-nya digambarkan seperti ini. Dan keseluruhannya di sini adalah Central Information System. Kemudian di sini akan terhubung dengan database management, dan ini akan terhubung dengan model management, dan akhirnya di sini akan ada dialog management, baru terhubung ke user. Untuk keterhubungannya biasanya menggunakan local area network ataupun wide area network ya. Prakteknya nanti kita biasanya menggunakan internet ya. Adapun pemodelan pada SPK mencakup 7 permasalahan, yaitu yang pertama identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Pada tahapan ini akan dilakukan pengawasan, pelacakan, dan interpretasi terhadap informasi yang telah terkumpul. Analisis dilakukan terhadap domain dan dinamika dari lingkungan yang ada. Pada bagian ini perlu juga diidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan. Dapat juga digunakan business intelligence tool untuk keperluan tersebut. Permasalahan berikutnya pada pemodelan SPK adalah identifikasi variabel. Pada tahapan ini akan diidentifikasi variabel-variabel yang relevan. Variabel tersebut meliputi variabel keputusan, variabel intermediate atau tak terkontrol, dan variabel hasil. Untuk kepentingan tersebut dapat digunakan influence diagram untuk menunjukkan relasi antar variabel-variabel tersebut. Selanjutnya adalah peramalan. Apabila suatu SPK diimplementasikan, maka akibatnya akan dirasakan di kemudian hari. Oleh karena itu, peramalan mutlak diperlukan.
Berikutnya adalah penggunaan beberapa model keputusan. Suatu sistem pendukung keputusan dapat terdiri atas beberapa model. Masing-masing model mempresentasikan bagian yang berbeda dari masalah pengambilan keputusan. Permasalahan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ada 7 kategori SPK sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Setiap kategori memiliki beberapa teknik tertentu. Pada dasarnya, teknik-teknik tersebut diaplikasikan baik dalam model statis maupun model dinamis. Model statis umumnya memberikan asumsi adanya operasi perulangan dengan menggunakan kondisi identik. Sedangkan model dinamik atau time dependent mempresentasikan skenario yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah manajemen model. Untuk menjaga integritas dan aplikabilitasnya, model perlu dikelola sebaik mungkin. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan suatu model Based Management System. Model Based Management System atau MBMS merupakan paket perangkat lunak yang dibangun dengan kapabilitas yang mirip dengan DBMS. Kapasitas MBMS meliputi kontrol, fleksibilitas, umpan balik antar muka, adanya pengurangan redundansi, dan adanya peningkatan konsistensi. Berikutnya adalah pemodelan berbasis pengetahuan. Sistem berbasis pengetahuan menggunakan sekumpulan aturan dalam menyelesaikan permasalahannya. Sistem pakar merupakan salah satu model pendukung keputusan yang bersifat kualitatif. Sistem pakar merupakan sistem berbasis pengetahuan. Subsistem dari manajemen model dari sistem pendukung keputusan terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama adalah basis model. Basis model berisi rutin dan statistik khusus, keuangan, forecasting, ilmu manajemen, dan model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analisis pada sebuah sistem pendukung keputusan. Kemampuan untuk invokasi, menjalankan, mengubah, menggabungkan, dan menginspeksi model merupakan suatu kapabilitas kunci dari sistem pendukung keputusan dan membedakannya dengan CBIS atau Computer Based Information System lainnya. Model dalam basis model dapat dibagi menjadi 4 kategori utama dan 1 kategori pendukung, yaitu yang pertama, strategis. Model strategis digunakan untuk mendukung manajemen puncak untuk menjalankan tanggung jawab dalam perancangan strategis. Kemudian taktis. Model taktis digunakan terutama oleh manajemen tingkat menengah untuk membantu mengalokasikan dan mengontrol sumber daya organisasi. Selanjutnya operasional. Model ini digunakan untuk mendukung aktivitas kerja harian transaksi organisasi. Selanjutnya adalah analitik. Model ini digunakan untuk menganalisis data. Model ini meliputi model statik, ilmu manajemen, algoritma, data mining, dan model keuangan, serta yang lainnya. Selanjutnya adalah blok pembangunan model dan rutin. Selain berisi model strategis, taktis, dan operasional, basis model juga berisi blok pembangunan model dan rutin. Contoh-contohnya meliputi satu rutin generator dengan jumlah acak, kurva atau line fitting rutin, rutin komputasi present value, dan analisis regresi. Blok pembangunan ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Dapat disebarkan untuk aplikasi sebagai analisis data, dapat juga digunakan sebagai komponen present value dan analisis regresi. Subsistem dari manajemen model dari sistem pendukung keputusan berikutnya adalah sistem manajemen basis model. Fungsi perangkat lunak sistem manajemen basis model atau MBMS adalah untuk membuat model dengan menggunakan bahasa pemrograman. Alat sistem pendukung keputusan atau subrutin dan blok pembangunan lainnya membangkitkan rutin baru dan laporan, membuat dan perubahan model, dan manipulasi data model. MBMS mampu mengaitkan model-model dengan link yang tepat melalui sebuah database. Peran direktori model yang terhubung dengan MBMS sama dengan direktori database. Direktori model adalah katalog dari semua model dan perangkat lunak lainnya pada basis model, yang berisi definisi model dan fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan tentang ketersediaan dan kapabilitas model. Sistem manajemen basis model atau model based management system berisi beberapa elemen berikut. Yang pertama adalah eksekusi model. Eksekusi model ini adalah proses mengontrol jalannya model. Kemudian berikutnya adalah integrasi model. Model ini mencakup gabungan operasi dari beberapa model saat diperlukan, misalnya mengarah pada output suatu model, katakanlah perkiraan untuk diproses model lain, misalnya model perencanaan pemrograman linear. Berikutnya adalah perintah atau command processor model. Model ini digunakan untuk menerima dan menginterpretasikan instruksi-instruksi pemodelan dari komponen antarmuka pengguna dan merutekannya ke MBMS.
eksekusi model atau fungsi-fungsi integrasi elemen tersebut beserta antarmukanya dengan komponen sistem pendukung keputusan. Adapun kemampuan subsistem model dalam sistem pendukung keputusan antara lain yang pertama, mampu menciptakan model-model baru dengan cepat dan mudah. Kemudian mampu mengatalogkan dan mengelola model untuk mendukung semua tingkat pemakai. Selanjutnya, mampu menghubungkan model-model dengan basis data melalui hubungan yang sesuai. Lanjutnya, mampu mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang analog dengan database manajemen. Subsistem dari manajemen model SPK berikutnya adalah subsistem dialog atau user interface. Melalui sistem dialog inilah, SPK yang dibuat akan diimplementasikan sehingga user atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang secara interaktif. Subsistem dialog dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bahasa aksi atau action language. Ini merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan user untuk berkomunikasi dengan sistem melalui berbagai media seperti keyboard, joystick, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah bahasa tampilan atau display. Ini merupakan sarana tampilan yang dapat diperoleh oleh user seperti printer, monitor, plotter, dan device lainnya. Berikutnya adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Ini adalah bagian mutlak yang harus diketahui oleh user agar pemakai sistem dapat berfungsi secara efektif. Kombinasi dari kemampuan di atas dikenal sebagai gaya dialog atau dialog style yang terdiri dari yang pertama adalah dialog tanya-jawab. Dalam dialog ini, sistem bertanya kepada user, kemudian user menjawab, dan seterusnya sampai SPK mengeluarkan alternatif jawaban yang diperlukan untuk mendukung keputusan setelah data inputnya lengkap. Kemudian berikutnya adalah dialog perintah. Sistem ini mengizinkan user untuk memberikan perintah-perintah yang tersedia oleh sistem untuk menjalankan fungsi yang ada dalam SPK. Kemudian berikutnya adalah dialog menu. Gaya dialog yang paling populer di mana user memilih satu dari beberapa alternatif yang telah disediakan. Dalam menentukan pilihan, user cukup menentukan tombol tertentu yang akan menghasilkan respon atau jawaban. Berikutnya adalah dialog input-output. Dialog ini menyediakan form masukan atau input di mana user memasukkan perintah dan data, serta form keluaran atau output yang merupakan respon dari sistem. Setelah memeriksa keluaran, user dapat mengisi form masukan lainnya dan melanjutkan dialog selanjutnya. Baik, berikutnya kita bahas mengenai teknik perancangan SPK. Cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam perancangan SPK sangat tergantung pada kondisi dan waktu yang tersedia. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk perancangan SPK, tetapi pada dasarnya teknik-teknik tersebut diklasifikasi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah perancangan dengan cara cepat atau quick hit. Cara ini ditempuh bila dibutuhkan SPK yang mempunyai kemampuan khusus dan dapat memberikan hasil yang cukup, namun waktu perancangan yang tersedia relatif singkat. Untuk proses pengembangan selanjutnya baru dipikirkan kemudian hari dan tidak terlalu dipertimbangkan saat ini. Berikutnya adalah perancangan dengan cara bertahap. Perancangan SPK dengan cara ini dilakukan dengan membuat suatu SDSS di mana pembuatannya disesuaikan dengan perancangan masa yang akan datang sehingga bagian yang telah dikembangkan dan sistem awal dapat digunakan lagi untuk pengembangan selanjutnya. SDSS ini adalah Special Decision Support System yang merupakan model analisa dan visualisasi dengan menampilkan data penting di peta untuk membantu mendukung keputusan. Nah, teknik terakhir yang paling bagus adalah perancangan SPK secara lengkap. Sebelum suatu SPK dibuat, maka terlebih dahulu dikembangkan DSSG yang lengkap dan struktur organisasi untuk mengelolanya. Lanjut mengenai proses perancangan sistem pendukung keputusan atau SPK. Pada dasarnya, untuk membangun SPK dikenal 8 tahapan seperti pada gambar 5 yang memiliki berbagai variasi. Selain itu, terdapat pula SPK yang dibangun tanpa melalui seluruh tahapan tersebut. 8 tahapan perancangan SPK ini antara lain yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan pada umumnya berhubungan dengan perumusan masalah serta penentuan tujuan dari SPK. Berikutnya adalah penelitian atau research. Penelitian berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia. Berikutnya adalah analisis. Tahapan ini termasuk penentuan teknik perancangan dan pendekatan pengembangan sistem yang akan dilakukan serta sumber data yang dibutuhkan. Berikutnya adalah perancangan atau desain ya. Dalam tahapan ini dilakukan perancangan secara bertahap. Ketiga subsistem dari SPK yaitu subsistem database, subsistem model, dan subsistem dialog. Berikutnya adalah pembangunan atau construction.
Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahap perancangan, di mana ketika subsistem yang dirancang digabungkan menjadi suatu SPK. Pada tahapan ini mulai penulisan bahasa pemrograman bagi SPK. Selanjutnya adalah implementasi atau implementation. Tahapan ini merupakan penerapan SPK yang dibangun, yang terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan seperti testing, evaluation, demonstration, orientation, training, dan deployment. Berikutnya adalah pemeliharaan atau maintenance. Tahapan ini melibatkan perencanaan dukungan yang harus dilakukan terus-menerus untuk mempertahankan keandalan dari sistem. Dan berikutnya adalah adaptasi atau adaptation ya. Tahapan ini dilakukan pengulangan terhadap tahap-tahap di atas sebagai tanggapan atas perubahan kebutuhan user. Baik, berikutnya kita lihat langkah-langkah perancangan SPK jika digambarkan dalam diagram kurang lebih akan seperti berikut ya. Di sini adalah pra-perancangan, nanti ada perencanaan atau planning, kemudian penelitian atau research, kemudian analisis, kemudian dilanjutkan dengan tahap perancangan. Untuk perancangan nanti boleh paralel di sini ya, boleh bareng-bareng atau satu-satu ya. Nanti ada perencanaan subsistem database, perancangan subsistem model, perancangan subsistem dialog ya. Dilanjutkan dengan pembangunan ya atau construction, implementation, kemudian pemeliharaan dan adaptasi ya. Model ini saya kira juga cukup familiar bagi teman-teman yang mungkin berpengalaman atau pernah belajar dalam SDLC atau Software Development Life Cycle ya. Tahapan di atas mirip sekali dengan tahapan dalam pembuatan software secara umum. Oleh karena itu, orientasi pembelajaran kita nantinya adalah agar bisa membuat software komputer yang menerapkan salah satu atau kombinasi metode SPK. Teman-teman yang nantinya akan mengerjakan skripsi, tahapan di atas juga relevan digunakan dalam membuat karya ilmiah yang menggunakan topik atau judul yang terkait dengan SPK. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat.